Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video kali ini saya akan coba menyambungkan ulang kabel mesin cuci dari awal ya, dari jalur sampai dia bisa tersambung. Jadi ini adalah contoh mesin cucinya merek Panasonic ya. Awalnya mesin cuci ini habis kabelnya digigit tikus, jadi kita akan sambung ulang kabelnya. Nah, ini bisa disesuaikan untuk pemirsa di rumah, disesuaikan saja dengan mesin cucinya walaupun mereknya berbeda, karena ini mesin cucinya mereknya adalah Panasonic ya, modelnya seperti ini. Oke, pertama saya akan mulai dari kabel ini ya. Saya akan mulai dari kabel colokan ke listrik ini. Nah, ini kabelnya sumber listrik, ini kabel sumber listrik ini. Itu ada dua kabel. Di sini saya menggunakan dua kabel ya. Kemungkinan ada juga mesin cuci itu bawaannya ada menggunakan grounding. Grounding itu kabel 3, ada kabel hijaunya seperti ini. Nah, di sini itu jangan fokus ke situ, kita fokus dulu bagaimana untuk menyambungkan atau menghidupkan dinamonya. Kalau untuk masalah grounding dan kerapiannya itu bisa disesuaikan saja ya, karena ini kabel bawaannya ini kabel 2, jadi saya tidak menyambungkan ininya lagi. Oke. Nah, pertama di sini ini kabel 2 dari jalur listriknya, perhatikan nih. Nah, sudah nih. Ini satu kelompok, kita kelompokkan dulu. Kemudian ini adalah kabel dinamo pengering ya. Ada 3 kabel. Ini adalah kabel dinamo pencuci. Ada 3 kabel juga. Nah, kemudian ada kabel yang dari atas. Ini kabel yang dari atas. Nah, jadi setiap mesin cuci, setiap beda merek mesin cuci ini kemungkinan berbeda jenis kabelnya, sambungannya juga berbeda, macam-macam. Kemudian warnanya juga berbeda warna. Nah, di sini saya sarankan jangan terfokus dengan warna ya, jangan terfokus pada warna, kecuali kita memang bisa membaca diagramnya. Ini kan ada diagram. Kalau kita bisa baca diagramnya dengan seksama, dengan teliti. Oke, jadi kalau kita bisa membaca diagramnya ini, nah jalurnya warna apa, ke kapasitornya warna apa, tapi ini hanya bisa kita ikuti kalau mesin cucinya itu masih ori, masih bawaan, belum pernah dibongkar, belum pernah diputus-putus kabelnya. Nah, itu kalau kita hanya ingin mengganti dinamo baru, bisalah kita ikuti seperti itu. Tapi kalau seperti ini, kalau sudah seperti ini kemungkinan dinamo ini awalnya ini kan kabelnya digigit tikus, kemudian dinamonya ini sudah rusak kedua-duanya. Nah, jadi ini dinamo mesin cuci dari tempat lain saya pindahkan ke sini, makanya warnanya tidak akan sesuai ini dengan urutan yang ada di diagram sini. Oke, langsung saja di sini. Bagaimana caranya? Pertama gini ya. Ini kabelnya kan ada 3. Nah, di sini saya selesaikan dulu pada bagian dinamo pengering. Oke, jadi dinamo pencuci ini kita pinggirkan dulu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat secara simpel, ini kabelnya cuman ini aja sebenarnya, cuman karena mesin cuci itu terlalu, kalau bawaannya itu terlalu banyak sambungan-sambungan, jadi dia sepertinya terlalu ribet kali kalau kita lihat pertama kali, kalau tidak mengerti atau untuk pemula sangat susah dan ribet kelihatannya, tapi sebenarnya dia simpel saja sepertinya. Kabel pengeringnya ini, kabel dinamo pencucinya yang ini dinamo pencuci. Nah, pertama kita akan mulai dulu dari yang pengering ya. Pengering ini kan ada 3 kabel.
kita harus ketahui dulu nih, yang satu kabel ini dia harus terhubung ke salah satu jalur listrik. Nah, jadi ingat, begitu juga dengan kabel pencuci. Ini kan ada 3 nih. Salah satu dari yang 3 kabel ini harus terhubung ke arus listrik. Tapi yang salah satunya saja. Kalau ini yang kita pakai berarti yang dua-dua ini harus terhubung ke arus listrik. Oke, gini. Nah, ini agak ribet ya. Pertama cari dulu yang ini kita pakai pengering dulu lah, yang pengering dulu. Dari yang 3 ini kita cari dulu mana yang untuk ke arus listrik. Karena 2 ini untuk kapasitor. Tapi yang mana dia? Nah, kalau kita ganti dinamo baru, biasanya di dinding itu ada dia labelnya. Kalau tidak ada labelnya, maka kita harus kalau misalnya ganti baru itu pasti ada labelnya. Seperti dinamo yang seperti ini dinamo rusaknya. Nah, ini pasti ada labelnya seperti ini ya. Nah, ini warnanya oranye, blue, biru sama kuning. Nah, perhatikan, benar nggak dia? Benar ya. Ini kabelnya oranye, ya oranye, yellow tadi sama blue. Ini biru ya. Nah, yang mana dia ke arus listrik? Kayak kita harus lihat diagramnya. Yang ke arus listrik itu adalah yang ke light blue. Light blue berarti itu yang ke arus listrik, karena di sini ada hubungan saklar. Ini untuk kapasitor. Jadi gitu aja nandainya. Kabel yang sendiri, alur yang sendiri dia itulah yang untuk ke arus listrik. Nah, inilah dia contohnya seperti itu. Tapi kalau kita mengganti, kalau pemirsa di rumah mengganti dinamo itu yang bekas dari mesin cuci lain, kemudian diagramnya ini sudah lepas, kalau bisa saat membuka dinamo ini dari mesin cuci awalnya harus diperhatikan dulu mana kabel listriknya. Nah, mungkin itu masalah gampang ya, tidak harus dicari tahu sangat dalam ini, karena dia itu kalau nggak biru hitam itu aja. Kebanyakan dinamo kalau nggak biru hitam, walaupun kita beli baru. Jadi itu biasanya warna biru untuk arus listrik. Oke, setelah kita dapat ini ke arus listrik, sekarang ini kita sambung kapasitornya dulu. Jadi kita harus ambil kapasitor untuk pengering. Ukurannya berapa? Di sini saya memakai 6 mikrofarad ya. 6 mikrofarad. Ini kita sambungkan dulu. Oke. Nah, ini saya contohkan untuk supaya hidup saja dulu. Karena masalah kerapian kabelnya itu tergantung pemirsa sendiri di rumah menyusunnya bagaimana, itu tergantung kreatif kita sendiri. Nah, ini saya contohkan hanya sambungan saja ya. Kalau sudah hidup nanti tinggal diperhatikan, diikuti dan dirapikan sesuai keinginan masing-masing. Ini sudah tersambung seperti ini. Nah, sudah. Birunya ini kita sambungkan. Oke. Nah, kita sambungkan. Ini nggak usah kita hidupin dulu ya. Kita coba hidupin pengeringnya dulu ya. Ini birunya kita sambungkan. Ingat ya. Sambungan biru ini dari mana? Dari kabel listriknya langsung nih, sumber listriknya. Oke. Nah, setelah itu baru kita lihat ke jalur timernya. Jadi jalurnya ini udah dapat, ini jalurnya. Sekarang apakah sudah bisa hidup? Belum. Karena apa? Karena untuk menghidupkannya itu dari timer pengeringnya dari sini. Nah, ini kita lihat jalurnya. Kita bongkar dulu. Nah, untuk membuka seperti ini ya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Beda merek-merek, beda dia merek mesin cuci, beda cara bukanya, tapi ya hampir sama, dicongkel-congkel juga menggunakan test pen ya. Oke, jadi ini sudah saya buka. Ini timer pengeringnya kita lihat dulu. Kabelnya ada berapa? Kabelnya ada 2. Oke. Nah, kita lihat yang satu ini ke bawah, ini warna apa ini? Warna ungu. Ini ke bawah. Nah, ini dia ya. Ini bersambung lagi. Ini saya sambungkan lagi karena
digigit tikus terlalu pendek jadi bersambung. Ini dia warna ungu. Nah kemudian satu lagi warna merah. Merah ini kemana? Ini ke saklar tutup pengering ya, saklar tutup pengering. Jadi kalau tutupnya dibuka, pengeringnya mati. Kalau tutupnya ditutup, maka hidup lagi dinamonya. Kalau posisinya ini dihidupkan, sudah. Nah ini saklar ini masuk ke merah ini ya, sini ya. Kemudian dari merah ini keluarnya ke ini coklat. Nah coklat inilah apinya ya. Coklat ini adalah apinya. Sedangkan yang coklat ini untuk mengambil api dari timer ini, nanti saya jelaskan lagi ya. Ini kita ikuti dulu, kita ikuti coklat yang ini ya. Perhatikan ini kalau saya tarik, nah ini dia ya. Nah ingat, jadi intinya kabel dari timer ini yang satu ke arus listrik, yang satu ke kapasitor, yang satu ke kapasitor. Kapasitor yang mana ya? Ingat ya, ini kan kabel, ini agak ribet sebenarnya. Ini kan kabelnya ada dua nih. Kayak ini arus listriknya, kabel apinya, ini kabel timernya ya, kabel timernya. Nah sebenarnya untuk timer pengering ini yang mana saja pun boleh, tapi ingat sebelum tersambung ke mesin cuci. Kalau sudah tersambung ke mesin cuci ini tidak boleh ditukar lagi ya, harus ini yang untuk ke kapasitor, kecuali kita memang putus dari sini, kita tidak menggunakan saklar. Nah bolehlah kita tukar ya. Oke. Nah kemudian ini tadi ke kapasitor ya, ini ke mana? Ini ke api. Api yang mana? Api yang satu lagi, karena yang satu sudah digunakan untuk dinamo ya. Yang satu untuk dinamo, yang satu untuk saklar. Nah ini terlalu pendek, saya tutup dulu sampai ya. Oke, saya sambung dulu lah sebentar. Oke ya, ini sudah saya sambung ini ya. Ini udah saya sambung. Ini yang ke coklatnya tadi ya. Terus naik dia, ini dia naik, terus sambungnya ke sini ke saklar. Nah ini sama ya, ini sama. Kalau ini beda, ini penghubungnya dari katup ini. Kalau ini sama, ini sambungannya nanti ke timer pencuci. Itu nanti aja kita lanjutkan. Ini udah, jadi apinya ke sini sudah. Nah terus, nah kemudian ini untuk ke kapasitor, ke kapasitor dan dinamo ya. Ini untuk kapasitor dan dinamo. Nah di sini ini digandengkan lagi yang dari ini, dari yang timer tadi ya. Ini kabel yang dari timer tadi ya, biar lebih jelas lagi. Ini kabel yang dari timer, kabel dari ungu ini. Nah ini dari timer tadi yang ungu. Oke, biar lebih jelas, ini kemana kita sambungkan? Ke antara dinamo ini tadi ya. Ini kita sambungkan ke salah satunya saja ya, ke salah satu gandengan, bukan yang ini ya. Ini harus listriknya, ini kapasitor. Boleh kita sambungkan ke sini yang hijaunya, boleh kita sambungkan ke yang merahnya ya. Bedanya apa? Bedanya arah putaran saja. Kalau kita mau putarannya ke kiri ya, cobalah diperhatikan, nanti dites saja kita mau arah putaran kemana. Nah yang mana sambungannya dia. Oke, ini saya contohkan. Sudah, ini sudah saya sambungkan ya. Nah di sini saya hanya untuk contoh penyambungannya ya. Masalah kerapian itu dia dibuat sesuai keinginan sendiri ya. Nah ini hanya simpel aja guys. Oke, kita akan coba hidupkan apakah pengeringnya bisa hidup atau tidak ya. Ini kabelnya saya cokkan, atau saya hidupin dulu lah. Ini timernya hidupin dulu. Ini ditutup ya, kalau terbuka gini maka saklarnya tadi tidak akan hidup ini. Nah ini kan ada saklarnya, ini ada saklarnya nih. Nah kalau tutupnya dibuka, dia tidak akan hidup. Pastikan ini
nempel katupnya. Oke, sudah. Ini pastikan kabelnya jangan dipegang pada saat dicok, kemudian jangan ada yang tersambung terhubung. Oke, perhatikan, saya hidupin ya, ini coknya saya hidupin, perhatikan. Nah, dia hidup ya. Oke, hidup. Nah, kita matikan lagi ya. Oke, selesai. Jadi sesimpel itu saja untuk dinamo pengeringnya. Nah, kalau sudah paham salah satu dinamonya, maka untuk dinamo pencucinya itu sudah sangat gampang sekali. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita lanjutkan saja ini kabelnya. Nah, kita sekarang saya akan ini kita anggaplah ya, jangan di kotak-katik ini. Ini sudah tersambung ke atas. Nah, bagaimana caranya ini? Pertama, biar lebih mudah itu gini dia, biar lebih mudah itu kapasitor dulu dari bawah dulu, dari kapasitor dulu kita sambungkan. Nah, tapi ingat ya, ini birunya ke arus listrik. Kapasitor nih. Nah, biar gampang, ini kapasitor. Udah, kita sambungkan kapasitor. Ini tadi kemana? Ini sama gandengannya. Nah, ini harus sambungannya gandengannya ke sini. Nah, jadi kalau mau kita rapi, kita harus menggunakan ya soket-soket jepit itu. Makanya di mesin cuci itu kadang dia seperti ada kumpulan ditutup pakai plastik, diikat lagi ya, itu hanya sambungan-sambungan saja seperti ini. Nah, dinamo ini sama, yang kabel yang biru ini sama, terhubungnya ke arus listrik ini ke kapasitor. Kapasitornya berapa? Kapasitornya 12 UF ya, mm mikrofarad ya, 12 mm. Oke ya, jadi selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kan tadi kan kita ada kabel dari timer ya, kita harus cari kabel dari timer di dinamo pencuci. Oke, ini kan kabel timernya nih. Nah, ini kita cari di sini kabel timernya. Oke. Nah, ini perhatikan ya. Nah, kebetulan di sini ini timernya masih bawaan, dia pakai berapa kabel nih? 1 2 3 4 5 ya, 5 kabel ya. Tapi ingat, kita jangan terfokus dengan kabel yang ini. Ini adalah saklar pembuangan air. Kita hanya terfokus pada 3 kabel saja. Begitupun kalau kita mau mengganti timer dari 5 kabel ke 3 kabel, kita hanya fokus ke 3 kabel ini saja. Mana yang untuk ke kapasitor? Cara yang membedakannya ini, lihat jalurnya. Dia yang sendiri itu ke jalur api, yang dia dua barengan ini, nah ini ya, berarti ini untuk ke kapasitor. Merah kuning ini ke kapasitor. Ini untuk ke jalur api. Kemana tadi ini tembusannya? Nah, kita tarik ini tembusannya. Nah, ini berarti jalurnya sama tadi ke saklar ini tadi. Secara otomatis berarti sambungannya itu ke sini ya, sini. Nah, ke coklat, ke sumber listrik. Oke, sumber listrik yang satu lagi. Oke, jadi nggak perlu lagi ini kita sambungkan ke bawah, tinggal ngikut aja yang dari timer pengeringnya. Jadi tinggal kita sambungkanlah kabel timer yang untuk ke kapasitor. Oke, berarti sudah dapat ya, warnanya kuning dan oranye ya, oranye atau merah ya. Ini dia yang dua tadi ya, nih. Oke, yang ini ya, kabel yang dua ini kita sambungkan. Oh, nggak sampai deh ya. Ini saya sambung dulu bentar, nggak sampai ke bawah dia. Oke, ini udah saya sambungkan dulu, tadi tidak sampai ke bawah, jadi ini saya sambungkan. Ini dari timer tadi ya, ke mana? Ke kapasitor ya kan.
Jadi ini kapasitor ini ya tinggal digandeng saja. Kalau pengering tadi kan salah satu, karena dia kan putarannya satu arah. Kalau kalau pencuci ini kan bolak-balik. Jadi ini ya disambungkan saja, digandengkan satu ke kabel yang masing-masing kabelnya lah, disambungkan seperti ini. Oke, ini contoh saja ya. Nanti bisa dirapikan sendiri jika kasusnya sama seperti di video ini. Nah, ini bebas ya. Kalau ini pun ditukar ke yang ini ditukar ke sini pun nggak masalah, itu bebas ya. Oke. Nah, sudah seperti ini saja simpelnya. Mohon diperhatikan baik-baik lagi ya, karena ini sambungannya seperti inilah dia sambungannya. Simple sebenarnya. Kabel timer pengering ada 2, kabel timer pencuci ada 3. Jadi yang 2 itu yang untuk ke knop pembuangan air itu tidak usah fokus ke situ dulu, karena itu nggak usah dikotak-katik. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba aja hidupkan ya. Nah, ini pencuci ya, ini saya cokkan dulu, hidup nggak dia, coba ya. Nah, apa itu? Ada selang. Oke. Saya hidupin lagi. Nah, udah putarannya bolak-balik. Selesai ya. Sesimpel itu aja ya, selesai. Oke, selesai ya. Nah, ini menggunakan 2 kapasitor. Ada lagi bawaannya menggunakan 1 kapasitor tetapi 4 kabel. Ini saya cabut dulu ya. Nah, jika bawaannya itu 1 kapasitor tetapi menggunakan 4 kabel ya, itu sangat mudah sekali. Setiap kapasitor itu kan ada 2 kabel. Jadi ini 2 kabel untuk pencuci pengering, 2 kabel untuk pencuci. Tinggal dilihat saja di bodinya yang mana untuk pencuci 4 mikrofarad, 10 mikrofarad untuk pencuci, 4 mikrofarad untuk pengering, C1, C2. Berarti tinggal dilihat di sini ada C1-nya. Nah, di sini ada C1. Ini ya C1, ini C2. Berarti ini untuk pencuci, ini untuk pengering. Kalau kita pakai 1 kapasitor ya seperti ini. Tinggal kita cabut aja ini. Yang mana ini untuk pencuci tadi kan? Nah, ini untuk pencuci. Ini untuk pengering. Kita coba aja, kita coba ya. Hidup nggak dia ya? Soalnya ini kapasitor lama, masih bagus apa enggak nih? Nah, ini untuk pengering yang ini. Ya udah, kita ambil kapasitornya yang dulu. Sap. Ya, kita ambil kapasitornya. Nah, kita masukkanlah ini kapasitor yang untuk pengering. Ini bebas arahnya, kemana aja pun bebas ya. Yang penting kabel 1 ini tetap terhubung ke salah satu sambungan kapasitor. Oke, saya rasa yang awam, yang pemula pun sangat mudah untuk memahaminya. Oke. Nah, untuk pencucinya ya udah tinggal kita ambil aja kapasitornya. Nah, jadi jangan bingung kalau nyambung kapasitornya ada 1, ini ada 2, itu jangan bingung. Sama itu teorinya sama ya, seperti ini ya. Cuman kabelnya ada 4. Nah, kita coba hidupkan, bisa nggak dia ya? Oke, jadi ini kapasitor, 2 kapasitor, ini menggunakan 1 kapasitor. Oke. Nah, masih hidup juga kok dia. Nah, kencang kok kapasitornya. Kencang kapasitornya kok. Oke, saya cabut saja dulu. Nah,
seperti itulah. Oh, pengeringnya belum dites ya, pengeringnya kita matikan dulu ya. Kita coba hidupin pengeringnya. Oh, ini udah hidup. Pengeringnya hidup nggak ada ya? Sap. Oh, hidup kok. Pengeringnya juga hidup. Oke. Nah, saya matikan ya. Oke. Nah, sesimpel ini saja untuk masalah penyambungan atau perakitan ulang kabel mesin cuci. Cuman yang lebih sulit itu adalah ketika putusnya itu tidak semua tapi salah satu saja. Nah, itu yang agak bingung. Tapi kalau kita sudah bisa memahami ini, tinggal kita lihat saja yang putus itu jalurnya kemana. Misalnya kita mau mengatasi kabel digigit tikus, nah inilah videonya yang harus ditonton. Tinggal dilihat saja jalurnya dari atas ke bawah. Apalagi dia kalau belum pernah diperbaiki, tinggal dicari warnanya, itu sangat gampang sekali. Nah oke, mungkinlah ini yang hanya ini yang bisa saya tampilkan di video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada yang kurang mengerti bisa di komentar ya. Sampai sini saja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.